Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel dimanapun Anda berada, senang sekali saya Donald Tungkagi kembali menemani Anda dalam program Talkshow Bincang Kehumasan. Dan kali ini kita membahas terkait dengan program pendirian Pusat Kajian Moderasi Beragama. Saya saat ini langsung siaran di Studio Kehumasan, Gedung Rektorat Lantai 4, Yayan Sultan Amai, Gorontalo. Nah, sahabat Humasa Channel dimanapun Anda berada, kita sudah kedatangan dari para pengurus ya, Pusat Kajian Moderasi Beragama. Dan saat ini sudah ada 3 pengurus, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sodi, gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Kemudian Pak Dikson ada juga. Ya, sama Pak Junawir Sapar. Nah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan program Pusat Kajian Moderasi Beragama, kita berusaha lebih dekat dulu dengan para pemateri kita. Saya beri kesempatan mereka untuk memberi gambaran profil singkat mereka. Mulai dari Pak Nur Sadiq dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam moderasi beragama untuk kita semua, karena pada sore hari ini alhamdulillah kita diundang dalam acara pengenalan sekaligus apa sih program-program dari Pusat Kajian Moderasi Beragama. Terkait pengenalan diri. Oh. Sama status pengenalan diri. Mungkin sahabat-sahabat Humasa sudah mengenal ya, karena sudah tidak asing lagi gitu kan di media sosial dan lain sebagainya ya. Saya Nur Sodik LHD ya, kemudian saya dosen di Fakultas Syariah, fokusnya di ilmu falak. Kemudian bidang di pusat kajian? Kalau di pusat kajian ini saya koordinator di bidang penelitian, penerbitan, dan publikasi. Jadi pas ketika saya diundang di studio ini, kita bisa jalin kerjasama terkait nanti ada podcast untuk moderasi beragama. Nanti kita lanjut. Luar biasa. Selanjutnya Pak Dikson Yasin, gambaran atau profil singkatnya seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Humasa di mana saja berada. Nama saya Dikson. Biasa ya, kepiak tinggi itu ciri khas. Lalu kami di sini ya dipercaya oleh rektor dan diamanahi untuk tanggung jawab moderasi, dan kemudian saya ditempatkan di bidang kajian pendidikannya untuk melihat sejauh mana pola dan sikap moderasi dalam pendidikan. Apalagi kemarin baru ada satu yang heboh di IAIN kita, ada mahasiswa Usuluddin dari dakwah khutbah Jumat ingin menegakkan khilafah. Ini kan kacau ini. Ini tugas-tugas kami ini. Jadi tugas saya, tugas Pak Ketua. Apalagi ada Pak Supandi Rahman. Beliau bisa berantas hal-hal demikian. Itu singkat profil saya. Terima kasih. Juga? Ya, dosen. Ya, saya di Fakultas Syariah. Dosen hukum pidana. Jadi saya lah memidana orang itu. Kalau keliru itu. Terima kasih. Jadi sangat luar biasa profil dari Pak Dikson. Kita lanjut ke dosen muda juga, Pak Junawir Sapar. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya Junawir Sapar, saya dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mengajar di program studi manajemen pendidikan Islam di Rumah Moderasi atau di Pusat Kajian Moderasi Beragama ini. Saya satu tim dengan Pak Dikson, jadi kami itu mengembangkan bagaimana program moderasi di areanya itu di pendidikan, kira-kira seperti itu. Oke. Tadi sudah dapat gambaran kita dari para dosen muda yang sekaligus pengurus Pusat Kajian Moderasi Beragama. Saya kira menarik, ini perlu kita telusuri lebih jauh terkait dengan program mereka, terutama pusat kajian ini termasuk pusat kajian yang saya boleh dibilang cukup seksi karena ruang lingkupnya juga luas dan begitu urgent, terutama dalam proses penarus utamaan moderasi beragama di Indonesia di tengah banyak atau maraknya gerakan-gerakan radikalisme, dan kita belum lama ini sudah
mendengar di mana pemerintah membubarkan organisasi yang dianggap radikal dan sebagainya. Nah, saya ingin lebih jauh mengulik kira-kira program dari pusat kajian itu seperti apa. Untuk terlebih dahulu, mungkin Pak Sodik, kira-kira program pusat kajian di bidang Bapak seperti apa? Pusat kajian moderasi beragama ini. Ya, terima kasih Bung Donald. Terkait program kerja ya, program-program kegiatan kita di bagian penerbitan, kemudian penelitian dan publikasi, kami awal ini mau membuat mengaktifkan website dan memaksimalkan website moderasi beragama. Masih menginduk di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, sehingga nanti ketika mencari riset terkait moderasi beragama di Gorontalo, itu langsung bisa diarahkan ke website kami gitu kan. Jadi nanti kami juga akan melis riset-riset apa saja yang sudah pernah dibuat oleh para dosen-dosen Sivitas Akademika di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Kemudian selain pembuatan website, kita juga mau memaksimalkan terkait publikasi di media selain website, kemudian juga kita ada Twitternya, Facebook, Instagram, itu juga harus dimaksimalkan. Kenapa? Karena sekarang itu kan eranya udah bukan lagi serba-serba yang kayak kertas-kertas begini lagi gitu kan, kita bagi selebaran dan lain, bukan kayak gitu lagi, tapi bagaimana menyebarkan berita-berita atau kemudian konten-konten terkait moderasi beragama itu melalui media sosial. Jadi kita buat flyer, buat kemudian quote dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga terkait penelitiannya, kita merencanakan riset-riset bulanan dan tahunan. Nanti insya Allah kita akan collab dengan LP2M juga kan, terkait riset penelitian dan pengabdiannya. Karena wacana moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini itu sangat diemaskan gitu kan, karena ini program utama lah oleh Kemenak, terutama apalagi sekarang Kemenaknya kan moderat sekali gitu ya, dari ketua GP Ansor, kemudian apalagi memberikan instruksi bahwa setiap perguruan tinggi keagamaan Islam harus ada rumah moderasi. Nah, ini alhamdulillah di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo ini sudah ada rumah moderasinya, tepatnya nanti di gedung apa itu? Di LP2M, dekat LP2M, bekas LPM. Nanti kita akan menempati di situ dan kita akan fokus untuk program-program kita di situ di rumah moderasi. Nah, terkait program selanjutnya, kita juga mau ada pembuatan tadi disampaikan oleh rektor bahwa pesan ada mau buat podcast juga moderasi beragama. Nah, disarankan untuk bisa merger, bisa join bersama di Humasa ini gitu kan. Jadi nanti kita misalnya agenda tiap 2 mingguan gitu kan, 2 minggu sekali. Jadi dosen-dosen yang berbicara mengenai moderasi beragama itu nanti kita bisa kerjasama terkait itu. Mungkin itu dulu ya, karena masih banyak lagi program-program dari bidang pendidikan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Satu yang harus digarisbawahi bahwa moderasi beragama ini bukan hanya program yang yang biasa ya, tapi program yang memang banyak faedahnya gitu kan, banyak keutamaannya, dan program yang masuk ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di Indonesia ya. Di Indonesia yang yang tidak hanya agama Islam saja, tapi juga banyak agama, suku, bahasa dan budaya dan sebagainya. Itu sangat bagus ketika ada moderasi beragama di Gorontalo. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua dan lain sebagainya, terkait Gorontalo ini kental dengan adat, dengan suku dan budaya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, tadi kira-kira gambaran program dari bidang penelitian. Nah, kita ke
bidang pemberdayaan masyarakat ya. Ini Pak Dikson, kira-kira seperti apa gambaran program dari pemberdayaan masyarakat? Kira-kira program prioritasnya pasca ditetapkan pusat kajian ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Bung Donald. Jadi sebenarnya contoh yang paling kecil terhadap moderasi kan ya, kita berempat di sini ya sudah contoh moderasi. Donald wong Mongondo, ini wong Jawa. Oh ini Gorontalo, oh ini juga masih Mongondo. Nah ini adalah contoh moderasi. Yang berikut saya pakai kopiah tinggi, ya ini kopiah keranjang. Yang dua tidak berkopiah, ini juga moderasi. Ini keragaman sih. Jadi simpel-simpel saya sebenarnya, karena kalau mendaratkan teori terlalu tinggi ya nggak repot masyarakat. Misalnya dibuka misalnya bukunya Prof. Al-Makin, di presentasi di muka masyarakat, susah ditangkap itu. Karena mereka akan lebih repot itu. Nah, kita ambil yang kecil-kecil. Jadilah salah satu tugas kita nanti di masyarakat adalah bagaimana mendaratkan moderasi ini pada tataran masyarakat yang paling di bawah itu. Supaya nanti membumikannya supaya masyarakat yang paling di grassroots itu memahami betul bahwa ini maksud moderasi tanpa perlu berapi-api dengan teori sampai dari teori siapa ke teori siapa kan terlalu. Nah, ketika kami tadi berdiskusi dengan Pak Ketua, sebenarnya banyak tawaran-tawaran yang muncul untuk menciptakan basis moderasi di desa. Tetapi kami mengambil kampungnya gitu. Kita kan ada kampung. Nah, kalau di program di BKKBN kan ada kampung KB. Nah, kami harus ada kampung moderasi. Nah, ini. Oh gitu. Nah, untuk kemudian melacak mana desa yang pas, mana desa yang layak, tadi beberapa tawaran juga. Pak Rektor juga sempat menyebutkan di bagian Marisa, Randangan, tapi jangkauannya kan terlalu agak berapa kilometer dari kita di sini. Tawaran dari Supandi juga tadi ada di Mulyohuto, ini juga perlu dipikirkan karena juga jaraknya juga. Tapi kan praktek-praktek ritual keberagamaannya itu tidak berlangsung di sana, etnisnya saja yang beragam. Nah, kemudian tadi ya, kami polanya adalah ingin menciptakan basisnya di dekat-dekat sini dulu. Supaya jangkauan untuk bagaimana pendampingan masyarakatnya, lalu bagaimana lapangannya supaya terjangkau ya. Kami mencanangkan di Kampung Swadaya. Nah, ini kampungnya Saudara Arpan Nusi. Ya. Ini kampungnya Saudara Arpan Nusi. Memang sekelumit nama Swadaya itu tidak ada sebenarnya yang cukup urgent sekali, tetapi secara ke dalam kita bisa menemukan ada warna khusus yang terjadi di sana begitu. Tapi secara keluar kita melihat wah ini biasa saja kampungnya. Jadi Kampung Swadaya itu sebagai pilot projectnya? Iya, itu yang akan kita canangkan sebagai pilotnya. Apa yang menarik di sana? Misalnya satu dusun, satu lingkungan di sana itu adalah orang yang memiliki salah satu organisasi terbesar di Republik ini, ya nama organisasi Muhammadiyah. Itu yang mereka anut, yang mereka aliran yang. Tetapi kemudian ada beberapa praktek yang mereka praktekkan juga menggunakan praktek Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, sehingga antara simbol dan praktek itu sudah sedikit ada perbedaan. Tetapi bagaimana kita hal yang biasa itu satu. Yang kedua bahwa di sana juga ada masjid yang dibangun oleh teman-teman dari PKS. Lalu disediakanlah liko dan kajian-kajiannya. Tetapi sana juga masih harmoni. Dan di seputar itu juga ada pesantren, pondok pesantren Salafi yang notabene tertutup dan kemudian yang dalam tanda kutip ansih kemudian dikhawatirkan. Tapi kan hadirannya di Swadaya malah menjadi salah satu yang harmoni di sana. Sehingga saya melihat bahwa moderasi kan tidak mesti harus sifat agamanya, bukan, tetapi pada aliran-aliran dan mazhab-mazhab itu sebenarnya harus kita seragamkan. Yang harus kita beragamkan itu tidak perlu harus sama. Kenapa? Karena faktor persoalan di dalam moderasi ini bukan faktor eksternal, tetapi faktor internal. Keberadaan kita yang saling berbeda mazhab, lalu kemudian menganggap mazhab A yang paling hebat, mazhab B tidak, itu yang menciptakan paradoks baru, sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk meragukan kesahihan dari sebuah aliran tertentu, lalu kemudian timbullah sebuah gerakan-gerakan yang mencoba menghujat dengan istilah-istilah tadi Pak Mas Aibi sampaikan, kafir dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita lakukan, kita akan bangun bersama. Artinya bahwa di sana kita akan coba hadirkan bahwa keragaman dalam bentuk mazhab itu sangat menguntungkan keberindonesiaan itu sendiri. Yang kedua adalah itu menjadi ikon lah
Kalau di sana ada beberapa aliran atau beberapa mazhab yang berkumpul lalu kemudian harmoni yang tercipta, kenapa ini tidak bisa harus jadi contoh di daerah-daerah lain? Itu adalah hal yang ingin kami canangkan di moderasi atau kampung moderasi yang ada di Swadaya. Lalu berikut yang terakhir bahwa nama kampungnya juga Swadaya. Nah ini kan salah satu penggalan kata yang memiliki makna yang cukup tinggi. Tidak tahu dari mana asal maknanya atau bagaimana sejarahnya, tapi namanya adalah Swadaya. Kalau istilah Bung Supandi itu lebih demokrasi daripada teorinya Aristoteles gitu maksudnya. Karena teorinya saya akan menjelaskan, tapi mereka mampu menciptakan Swadaya itu menjadi nama kampung dan ya di sana luar biasa. Yang berikut terakhir, pertanian di sana juga unik. Jadi dari sekian orang yang kemudian masih beraliran kimia, di sana bergeser menuju pertanian non kimiawi. Nah, ini kan luar biasa. Moderasi ini kan di semua bidang agamanya, bidang pendidikannya, bidang pertaniannya, ekonomi semua. Supaya tidak ada kemudian agen-agen kapital lebih berkuasa ketimbang buruh dan lain sebagainya. Dan itulah cita-cita dari Bung Supandi sebagai penggiat Bung Karno. Nah, ini ya pikir ini yang masukan saya dan ya pikir itu saya kembalikan kepada Bung Dona. Tadi kalau saya tangkap tadi dari penjelasan Pak Dickson terkait dengan program ini, kalau misalnya di kampus lain di Gorontalo itu sudah punya program, tapi lebih ke relasi antaragama. Nah, kalau pusat kajian moderasi beragama Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo ingin berbeda, maka fokusnya ke wilayah yang relasi interagama. Jadi kalau ada yang kemarin itu kalau tidak salah lewat satu kampus di Gorontalo bikin kampung Pancasila di desa Banuroja. Banuroja itu kan Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo sama Jawa. Yeah. Jadi ada kampung Banuroja itu Kampungnya singkatan dari Bung beberapa Supandi. etnis dan ternyata etnis di sana mampu menjalin harmoni dan itu relasi antar agama. Nah ini justru menarik, ada kampung Swadaya dan di sana justru relasinya interagama, kampung Muslim tapi berbagai mazhab yang ada di situ dan tetap harmonis. Saya kira itu menarik. Nah untuk lebih jauh kita ke program berikutnya, bidang pendidikan. Seperti apa gambaran program dari pusat kajian moderasi beragama di bidang Pak Junioyo sendiri? Ya, baik, terima kasih. Jadi salah satu program di Rumah Moderasi atau Pusat Kajian Moderasi Beragama ini yang paling diharapkan itu salah satunya bagaimana ini bisa dikembangkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Karena memang kita sadar sekolah ini adalah salah satu lembaga yang cukup strategis untuk menginternalisasi, mendelivery atau menyebarkan gitu loh. Bagaimana pemahaman dan praktek moderasi itu dimulai dari sekolah, baik level sekolah dasar sampai keguruan, kira-kira seperti itu. Nah, di Rumah Moderasi sendiri ini sebetulnya kami bersyukur sudah punya riset-riset pendahuluan. Jadi best practice-nya atau contoh yang sudah bisa kita lihat itu salah satunya yang sudah kami coba kunjungi kemarin itu adalah salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kota Gorontalo sendiri sebetulnya. Jadi tidak jauh-jauh dari sini. Dan itu belum banyak orang yang tahu sebetulnya. Apa yang menarik di sini? Setelah kami kunjungi dan sudah ada riset-riset sebelumnya, sekolah ini cukup heterogen gitu loh. Jadi kalau orang melihat dari sisi luar, Gorontalo itu adalah muslim mayoritas. Setelah kita masuk ke dalam-dalamnya itu, realitasnya tidak seperti itu. Ada di mana ruang publik seperti sekolah maupun desa-desa tadi itu, ternyata itu ada komunitas masyarakat yang perbedaan agamanya itu ya cukup banyak. Salah satunya di sekolah ini. Jadi kalau saya coba lihat sisi angka dari data Badan Pusat Statistik itu ada 417 siswanya dan 300 itu adalah Muslim. 79 itu adalah Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dan Buddha itu ada sekitar 40-an, Hindu ada sekitar 4 orang. Nah, otomatis ini membutuhkan energi bagi sekolah, bagaimana mereka yang membutuhkan yang namanya ruang ekspresi keagamaan beda-beda itu tidak mungkin dan tidak bisa diabaikan gitu loh. Karena kalau misalnya kita hanya melihat bahwa ya ini kita daerahnya muslim ya, Gorontalo muslim ya, jadi tidak perlu konsen kepada wilayah moderasi dan pemberian aktualisasi keagamaan, maka otomatis hak-hak dari komunitas agama tadi itu akan terabaikan. Nah di sampel dari sekolah moderasi yang kami angkat ini, di situ kami melihat bahwa ini salah satu yang
bisa dibilang sangat berhasil juga tidak, tetapi cukup bagus daripada sekolah yang lain. Itu bahkan mereka mengkonsep pun belum sama sekali. Jadi apa yang menarik di sini yang kalau kami bisa share sih sebenarnya salah satunya kebutuhan guru agamanya itu sudah terpenuhi. Jadi datang waktu belajar guru agama tidak ada lagi agama-agama yang misalnya agama A adalah mayoritas, agama B, C, dan D itu misalnya keluar dari dalam ruangan dan mereka ya keluar untuk bersenang atau ke perpustakaan, tidak ada. Tapi semuanya sudah terfasilitasi. Yang kedua, salah satu yang sangat mengejutkan itu juga pada jam 12 siang gitu loh. Pada saat umat Islam melaksanakan sholat zuhur, ternyata itu Kristen dan Buddha itu mereka juga melakukan ibadah mereka, pembiasaan gitu. Jadi di waktu yang bersamaan semua agama itu melaksanakan ritual ibadah mereka dan itu sudah dijalankan bertahun-tahun. Jadi di sekolah itu. Jadi kami melihat kalau ada sekolah yang masih dengan stereotip itu berat dan itu tidak bisa, tapi ternyata ada sekolah yang sudah sanggup. Yang mampu ternyata. Betul. Jadi artinya kami melihat kembali lagi pada kesanggupan, pemahaman dan bagaimana pengelolaan lembaganya itu bisa menangkap faktor-faktor itu loh yang ada di sekolah itu. Nah, karena beberapa sampel yang berbeda, ada sekolah yang sama kasusnya itu bahkan guru agamanya pun belum lengkap. Jadi makanya dikembalikan kepada orang tua untuk memikirkan mereka itu belajar agama semacam belajar ke kelenteng atau ke gereja untuk mencarikan guru agama sesuai mereka. Nah, kami melihat di sekolah ini ya cukup bagus. Kemarin kami berkunjung itu sangat-sangat benar-benar menyentuh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau dibilang itu berat dan tidak bisa, tapi pada kenyataannya sudah ada yang bisa. Itu menarik kalau itu untuk sekolah umum, ya, betul. yang dimana semua agama itu ada. Bagaimana dengan program moderasi beragama di sekolah yang satu agama, misalnya MTS, betul. Alia sama sekolah Kristen dan sebagainya. Kira-kira gambarnya seperti apa? Nah, ini juga yang salah satu menjadi bagian program yang sudah dibahas oleh teman-teman tadi. Jadi moderasi itu tidak hanya terfokus pada multi religius aja atau banyak agama, tapi di dalam agama yang sama pun pasti itu ada dinamikanya. Kan kita tidak mungkin tahu misalnya ada komunitas atau aliran pemahaman yang seperti apa di dalam. Nah, itu yang juga akan coba dibentuk programnya, bagaimana kita bisa mengisi sekolah-sekolah yang juga punya kasus yang sama. Dinamika bagaimana perebutan pemahaman maupun ya bisa dibilang ada persinggungan antara beda-beda pemahaman itu. Nah, di sini moderasi beragama di situ mungkin bisa masuk dengan memberikan contoh gitu loh. Contoh itu mungkin kita bisa ambil berdasarkan riset-riset tadi. Sekolah-sekolah yang sudah berhasil, baik sekolah multi religius banyak agama maupun yang sekolah yang satu agama saja. Jadi ini mungkin juga akan dikembangkan melalui riset-riset ke depan. Sangat menarik tadi penjelasan tadi. Saya justru ingin lebih jauh nih. Ini terserah ditanggapi siapa saja terkait dengan saya melihat bahwa pusat kajian moderasi beragama di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo sebagai salah satu-satunya kampus Islam negeri di Provinsi Gorontalo itu menjadi sangat penting. Nah, saya ingin ke data misalnya. Nah, terkait dengan kita tahu bersama tahun 2017 itu BNPT memasukkan wilayah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu dari 5 provinsi yang rawan radikalisme, bahkan peringkat kedua setelah Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua ini tahun 2019 indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo yaitu menempati posisi 19 dari 34 provinsi, di mana indeks kerukunan itu berada di bawah rata-rata nasional. Nah, kita tahu bersama bahwa yang diukur itu indeks kerukunan umat beragama adalah bagaimana relasi dengan umat beragama, baik antar agama dan inter agama itu sendiri. Kemudian yang menarik terakhir itu kemarin di Pohuwato ada penangkapan 7 terduga terorisme. Dan 5 tahun terakhir kita tahu bersama hanya wilayah di Gorontalo itu yang tidak ada penangkapan terduga terorisme atau tidak terdeteksi terduga terorisme itu yang dipublikasikan itu hanya wilayah Bualemo. Nah, saya ingin tanggapan kira-kira siapa saja dari Pak dosen sekalian ini untuk menanggapi bagaimana seberapa penting untuk pusat kajian ini dan bagaimana pusat kajian ini moderasi beragama ini mampu menjadi lembaga yang mampu minimal lewat kajiannya itu meminimalisir tadi ada indeks rawan radikalisme,
rendahnya indeks kerumunan umat beragama sama Iya. potensi terorisme, karena posisi Gorontalo secara geografis ini mendiapit wilayah-wilayah yang rawan seperti itu. Iya. Kira-kira siapa? Terserah siapa. Ya. Ini sebagai Ya. sekalian aja closing Ya, statement. baik. Ini menarik ya pertanyaan dari atau penyampaian beberapa kejadian-kejadian, dan itu juga sesuai dengan riset yang ada di Gorontalo. Memang isu krusial terhadap terorisme ini cukup mengkhawatirkan di bumi Gorontalo, karena memang secara keluar dan ke dalam kita kan masyarakat yang paling menerima kehadiran dari siapa saja, dan Benar. masyarakat yang cukup terbuka. Ya, Gorontalo kan salah satu daerah yang rawan keamanannya juga terjamin, lalu kemudian keterbukaannya cukup luar biasa, sehingga kemudian ini menjadi potensi juga, di samping beberapa potensi yang mengakibatkan lahirnya para aliran-aliran sempalan yang dapat merusak wawasan kebangsaan di kita di Gorontalo. Namun kita di Pusat Kajian Moderasi Beragama, kami juga sudah mencanangkan beberapa program, diantaranya bahwa lewat program yang disampaikan tadi oleh sahabat Junawir itu, bahwa akan ada sekolah binaan moderasi beragama. Itu sekolah binaannya bukan sekedar sekolah yang kemudian hanya datang di riset, tetapi kami akan membuat modul pembelajaran, strategi pembelajaran bagaimana di modul itu menghasilkan, atau output dari modul itu adalah bagaimana hasil didikan daripada siswa yang lulus itu adalah orang-orang yang betul-betul moderasi. Itu yang sehingga ketika kemudian ada sekolah-sekolah lain yang akan melihat dan melirik, maka ikon sekolah SDN nanti 24 itu yang dilirik, maka ikonnya adalah sekolah ini. Tapi kami punya modul, ini modulnya. Jadi sekolah-sekolah lain bisa mengambil modul ini untuk dipraktekkan di beberapa sekolah. Yang kedua adalah apa yang dirisaukan oleh Bung Donald itu bukan hanya kemudian ada yang tertangkap, tapi di beberapa sekolah yang berada di Gorontalo ini sudah banyak rois-rois yang terpapar paham-paham itu. Dan saya tidak mau menyebutkan sekolah-sekolah itu, karena kalau disebutkan kan ini cukup membuat polemik juga, karena ada penyebutan madrasah atau sekolah itu. Tapi memang di Gorontalo banyak itu, dan mereka-mereka yang menjadi roisnya kan bukan dari background agama yang kuat. Misalnya mereka yang dari background agama hanya untuk kemudian ngaji satu ke satu, dan mereka backgroundnya adalah sarjana kesehatan saja. Kemudian mereka belajar agama sedikit, lalu kemudian jadi rois di beberapa sekolah, dan itu juga cukup mengkhawatirkan karena mazhabnya cukup keras. Apalagi kalau itu dibawa ke siswa-siswa yang notabene pendidikan agamanya kurang. Misalnya kalau misalnya roisnya adalah salah satu rois yang mengajarkan di sekolah ini, sekolah umum misalnya, kan agamanya kan hanya berapa, dalam satu minggu mungkin hanya berapa jam. Jadi itu sangat berbahaya rawannya di situ, sehingga ikon percontohan modul itu menjadi ikon beberapa sekolah, dan itu boleh diambil dan kemudian disebarluaskan di beberapa sekolah, sehingga ada modul-modul yang diterapkan di sekolah untuk mengantisipasi bahwa sering terjadi pergerakan-pergerakan pendidikan, misalnya penghapusan agama dan sebagainya. Maka modul inilah sebagai strategi kita untuk dapat mengantisipasi jika ada pergerakan nasional terhadap pendidikan. Itu yang kami akan lakukan nanti. Yang berikut bahwa di dalam pengurus moderasi beragama itu kami juga akan ditatar di TOT begitu. Jadi akan ditatar di training of trainer itu masing-masing pengurus. Lalu ketika masing-masing pengurus sudah di training, sudah kemudian dilakukan bagaimana cara dan model dari penguatan moderasi, maka inilah tugas-tugasnya akan dikirim ke tempat-tempat yang diminta itu. Misalnya harus melakukan training di desa ini, melakukan training di kampung ini, melakukan training di tempat ini. Nah, inilah yang akan dikirim. Nah, ini didistribusi ke beberapa tempat, sehingga kemudian selain bisa mengantisipasi gerakan radikal yang terbangun dari sekolah-sekolah yang berpolemik atau sekolah-sekolah apa saja, kami juga akan distribusi ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang agak berdekatan dengan perbatasan-perbatasan itu, untuk bisa melakukan training di sana, untuk bisa melakukan pendekatan, sehingga kemudian kita lebih awal masuk ke situ sebelum ada lain masuk ke situ. Sehingga kalau kita sudah lebih awal masuk ke situ, kemudian pendekatan kita sudah lebih awal diterima, training kita sudah lebih awal dilakukan di sana, maka model apapun gerakan yang masuk ke Gorontalo itu bisa ditolak dengan apa yang ada itu. Yang berikut bahwa memang salah satu ikon yang paling penting dalam penyampaian Pak Supandi Rahman dalam ikon di logo itu kan ada ikon Gorontalo, dan di Gorontalo itu ada Buatulo
tolong itu yang paling kuat. Ada saradaannya, ada kemudian dari adatnya, ada kemudian dari pemerintahnya, ada kemudian dari agamanya. Itu yang akan kami gandeng kerjasama dengan mereka, kerjasama dengan FKUB, kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk kemudian mencanangkan ini secara menyeluruh di daerah Gorontalo supaya kita bisa saling memberi informasi. Begitu juga dengan salah satu pusat penanggulangan teroris yang dipimpin oleh Ibu Prof. Ani, kami juga akan melakukan kerjasama. Inilah fungsi-fungsi kami yang pasti akan memperkuat jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang bergerak di bidang itu supaya kemudian pendekatan interdisipliner berbagai macam hal-hal yang dapat kita jadikan rujukan itu juga kita dapat miliki dan kemudian kita dapat include secara bersama-sama sehingga kemudian tidak hanya berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri kita akan kerepotan karena tidak mampu menampung apa-apa yang dari luar sehingga kita tidak mendeteksi. Mungkin itu. Sampai gitu. Tambahan sebagai closing statement Pak Nur Sodik seperti apa? Ya, terima kasih. Terkait tadi pertanyaan dari moderator, dari host, Bung Donald, lebih ke spesifik di bagian saya sendiri di moderasi beragama, jadi publikasi. Jadi bagaimana nanti saya akan mempublikasi jadi konten-konten yang sejuk menyejukkan gitu kan, Islam yang sejuk menyejukkan, Islam yang damai, bahwa nanti kemudian tidak kemudian bahwa misalnya berbeda pandangan, berbeda pemahaman, kemudian harus menyalahkan orang lain atau truth claim dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan insya Allah kita akan buat konten baik berupa gambar atau kemudian tulisannya juga, artikel-artikel dari dosen-dosen kita kumpulkan, dan kalau bisa bagus tadi dibuatkan buku saku moderasi beragama di Gorontalo. Jadi memang dari sejarah dulu sejarahnya Gorontalo ini kan memang sudah moderat sekali ya, agak beragamanya, sikap beragamanya. Para pendiri-pendiri Gorontalo ini kan sudah moderat sekali. Oleh karena itu sebenarnya terkait pemahaman-pemahaman yang transnasional itu ya, banyak pemahaman seperti itu diakibatkan karena keagamaannya ya, secara teologisnya masih rendah sekali akidahnya. Jadi apalagi mereka yang memang dasar keagamaannya masih kurang, sehingga kemudian dia masuk kampus melihat bahwa oh ini Islamnya Islam yang kayaknya secara penampilan, secara pakaian ya udah kafah Islamnya sesuai dengan Islam Arab gitu kan, penampilannya tertutup semua sampai cuman kelihatan mata, dua bola mata saja gitu kan. Nah itu kan harus juga kita edukasi. Apakah kemudian berpenampilan seperti itu, apakah itu adalah hanya simbol adat atau simbolnya agama sendiri gitu kan. Jadi beragama itu bukan hanya kita memakai atribut-atribut agama atau atribut-atribut adat, tapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai atau substansi-substansi dalam sikap keberagamaan kita gitu, sehingga bisa saling toleran gitu ya, antar saya dengan Kak Dikson. Walaupun Kak Dikson pakai peci tinggi ya, ini kalau menurut orang sebelah itu bid'ah sekali ini kan. Tidak ada zaman Nabi ketika memakai peci tinggi seperti itu. Bid'ah, dolalah, sesat, dan masuk neraka gitu kan. Oleh karena itu makanya saya tetap memakai peci daerah. Ini kan kalau ini boleh dipakai ke pesta, boleh dipakai ke ke warkop gitu kan, karena ini peci yang lokal gitu kan, mencintai kearifan lokal. Mungkin itu saja, mungkin nanti ditambahi oleh Bung Junawir. Oke, Pak Junawir, sebagai closing statement. Ya, terima kasih. Jadi terkait pertanyaan tadi agak-agak sensitif sebenarnya pertanyaannya, karena memang di sini melihat Gorontalo itu menjadi salah satu sampel daerah yang justru terkategorisasi itu dalam tanda kutip yang mudah disusupi oleh paham-paham dalam tanda kutip yang tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sendiri misalnya. Jadi begini, beberapa hasil diskusi dengan teman-teman yang juga melakukan riset ini, itu sebetulnya ada sedikit spekulasi gitu ya. Ada pendapat yang spekulatif dari masyarakat, dan atau ada bentuk generalisasi dari
opini masyarakat di luar sana bahwa kita tidak bisa melihat Gorontalo itu karena dia muslim mayoritas. Tetapi komunitas muslim mayoritas itu hidup di daerah yang tidak sama. Tingkat pendidikannya juga tidak sama, afiliasi kelompoknya juga itu tidak sama. Jadi Gorontalo itu jangan dilihat kami adalah muslim yang semuanya sama bentuk, tidak seperti itu. Tidak homogen muslim. Tidak homogen. Jadi di dalam komunitas yang muslim sendiri pun afiliasinya itu beda-beda. Nah, di sini salah satu jalan masuk atau pintu masuknya yang tadi pemahaman-pemahaman yang barangkali itu agak sedikit face dengan misalnya Pancasila misalnya ya. Mereka ingin mendirikan sendiri paham yang dalam tanda kutip yang mereka perjuangkan secara ideologi dan politik misalnya, pemahaman A misalnya. Nah, ini salah satu faktor. Jadi muslim di Gorontalo itu tidak satu wajah saja. Ada banyak komunitas yang terafiliasi di organisasi A, B, C, dan D. Nah, di situ sebetulnya yang menentukan kira-kira corak dan wajah dari kelompok Islam yang berafiliasi itu arahnya mau kemana misalnya. Kalau ya seperti misalnya NU, Muhammadiyah, ya barangkali itu agak lebih jelas dalam gini loh. Program di masyarakatnya lebih kelihatan gitu kan. Seperti ada pesantren, ada rumah sakit, sekolah-sekolah. Nah, dalam tanda kutip yang hanya memperjuangkan ideologi dan kelompok mereka itu yang susah kita lihat. Nah, barangkali sampelnya tadi itu bisa masuk ke situ juga. Gitu loh. Baru yang kedua, Gorontalo ini kan daerah yang diapit oleh dua daerah ya, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Nah, jadi di sini juga kenapa misalnya teroris itu sampai masuk Gorontalo? Karena ya itu posisi strategisnya barangkali mereka melihat muslim mayoritas dan posisinya strategis untuk mereka misalnya masuk ke daerah sini gitu kan. Apalagi yang tadi yang saya bilang komunitas masyarakat muslimnya itu adalah masyarakat muslim yang tidak dalam artian egaliter muslim yang menolak sekaligus gitu loh. Tidak seperti itu. Tadi dijelaskan ada yang sangat lego, ada yang misalnya mereka dalam tanda kutip mereka tidak terlalu peduli dengan seperti itu. Nah, disinilah pintu masuk pemahaman-pemahaman tadi. Jadi sekali lagi kalau saya menyimpulkan melihat Gorontalo itu jangan melihat Gorontalo itu hanya secara muslim secara umum. Tapi lihatlah apa yang ada di dalam komunitas masyarakat muslim itu sendiri. Ada puluhan bahkan ratusan kelompok-kelompok yang sebetulnya itu juga warnanya juga tidak sama. Maka di situ kenapa pemahaman yang tidak beriringan itu muncul? Ya karena tadi yang satu misalnya A, satu B, satu C, satu D. Makanya barangkali sampel yang diambil itu bisa masuk ke ranah-ranah yang agak sensitif tadi. Orang-orang yang barangkali yang sudah masuk kelompok yang tidak suka pemerintah. Ya makanya mereka menolak secara mentah-mentah bahwa kami tidak sepakat dengan visi pemerintah. Kira-kira seperti itu sih. Oke, Terima kasih. Sangat baik sekali yang Lama banget. oleh para pendiri atau pengurus Pusat Kajian Moderasi Beragama di Gorontalo. Kita semua berharap sekali di tengah kondisi Gorontalo yang kemarin berdasarkan beberapa data yang ternyata datanya tidak cukup menggembirakan, itu dengan hadirnya Pusat Kajian Moderasi Beragama itu perlahan mulai mampu untuk menggeser perspektif itu. Nah, semoga saja ke depan nanti moderasi beragama di Gorontalo itu semakin membumi, terutama dalam konteks kehidupan relasi antar umat beragama sama inter umat beragama. Saya kira demikian perjumpaan kita pada pembahasan launching Pusat Kajian Moderasi Beragama. Saya Donald bersama kru yang bertugas serta para pengurus Pusat Kajian Moderasi Beragama mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.